Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, silakan dulu ya, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Pak. Sehat-sehat hari ini? Sehat, Pak. Luar Ini biasa. mohon maaf, Pak ya. Ya, gimana? Saya mau hubungi Bapak. Saya minta di coaching hari Oh, ini. iya, iya. Karena memang ada masalah yang Iya. ingin saya sampaikan. Baik, Ibu. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, Bu, Ibu sudah menghubungi saya. Kalau kita hari ini mengadakan pertemuan untuk kita ya ngobrol-ngobrol, Bu, membahas apa yang menjadi permasalahan itu supaya nanti ya mudah-mudahan ada pencerahan. Kira-kira nih, Bu, sebelum kita lebih jauh, tujuan dari pertemuan kita ini, obrolan kita ini, coaching kita hari ini, apa yang Ibu harapkan atau pencerahan apa yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan kita ini? Saya ingin menemukan sebuah solusi nantinya, Pak, mengenai permasalahan yang anak-anak di SMP itu di kelas 7 setiap tahun itu kan setiap tahun ajaran baru itu ada saja 2 atau 3 orang yang siswa atau murid yang terjaring belum lancar membaca. Oh, seperti itu ya, Ya. belum lancar membaca. Lancar membaca. Kira-kira bisa nggak ceritakan lebih detail kondisi yang dialami di sekolah ini tentang siswa yang belum bisa membaca? Ini secara detailnya bagaimana? Iya, Pak. Karena kita SMP, Pak ya, sebenarnya memang bukan karena SMP lagi untuk mengajarkan anak untuk lancar membaca. Karena kan seyogyanya kalau sudah masuk SMP itu mereka udah lancar tuh membaca. Tetapi selama ini beberapa hal yang kami lakukan ini biasanya lebih menitik beratkan kepada tanggung jawab wali kelas, guru BK biasanya, dan guru bahasa Indonesia yang terlibat untuk untuk mengatasi masalah ini. Tetapi ini belum terprogram atau terstruktur karena kan masing-masing guru ini juga mempunyai kesibukan masing-masing gitu. Jadi mereka itu ya sesempatnya mereka gitu melaksanakan bimbingan terhadap siswa yang bersangkutan ini. Akhirnya Pak, pada akhirnya kemampuan membaca anak ini akan berjalan lambat. Oh, seperti itu. Apa indikator yang terlihat pada siswa ini, pada siswa itu? Kan yang berinteraksi dengan siswa. Apa indikator yang terlihat pada siswa tentang belum lancar membaca ini? Indikatornya seperti apa? Sampai di mana? Mereka huruf sudah mengenal, Ya. huruf mengenal, tetapi kadang membaca itu masih terbata-bata, ya, belum terbata-bata. Kadang juga apa yang tulisan dengan yang diucapkan itu tidak sesuai. Oh, seperti itu. Ada huruf yang tertinggal, yaitu dalam bentuk tulisan, Pak ya. Ya. Kemudian kalau yang dalam bentuk belum lancar membacanya, dia terbata-bata mereka. Jadi sangat kesulitan nih, Pak ya. Kita di SMP kadang memang sudah harus belajar konsep gitu. Bagaimana memahami sebuah konsep, toh mereka membaca saja masih terbata-bata. Itu permasalahannya. Iya, seperti itu ya. Kemudian Bu, yang selama ini dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yang sudah dilakukan selama ini, usaha apa yang pernah dilakukan? Yang dilakukan di sekolah biasanya itu ya, Bapak, Ibu guru, saya wali kelas itu meminjam buku-buku di perpustakaan, menanyakan pada anak buku apa yang mereka sukai. Kalau memang mereka menyukai buku cerita, kami berikan buku cerita yang bergambar, yang tulisannya masih agak-agak besar gitu. Itu diberikan kepada siswa, diajarkan membaca di jam-jam ketika guru-guru bersangkutan ada jam kosong atau mereka ada waktu. Iya, biasanya seperti itu yang dilakukan. Apakah menurut Ibu ini kegiatan tersebut itu sudah ada dampaknya atau sudah berlangsung secara efektif untuk mengubah kemampuan siswa dalam membaca ini? Ada dampaknya Pak, tetapi masih sangat lambat gitu ya dampaknya. Faktor-faktornya juga mungkin dari orang tua yang masih kurang pengawasan ya. Seharusnya antara guru dan orang tua ini benar-benar ada kerjasama. Ini anak ini belum bisa membaca. Harusnya walaupun orang tuanya biasanya sudah diberitahukan, lebih cenderung menyerahkan ini kepada sekolah. Akhirnya kemampuan membaca sampai lulus kelas 9 kadang
kemampuan dia membaca meningkat daripada di kelas 7, tetapi masih bisa dikatakan untuk seorang anak yang lulus SMP itu masih belum kan. Oh iya. Kemudian Bu, Ibu tadi menyebutkan ada faktor yang mempengaruhi ya. Faktor itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Kemudian menurut Ibu, faktor internal dari dalam siswanya sendiri yang menyebabkan anak ini itu kurang dalam kemampuannya membaca itu menurut pengamatan Ibu selama ini apa? Ya Pak, karena anak SMP ini kan sudah masuk usia remaja, artinya usia pubertas, mereka itu sudah bisa melabeli dirinya. Ya. Nah, kadang-kadang karena mereka tidak bisa membaca, merasa sebagai anak yang bodoh di kelas, mereka melabelkan diri mereka ini memang bodoh. Itu yang kadang-kadang membuat mereka susah untuk keluar dari zona tidak lancar membaca itu karena sudah melabelkan diri. Itu kalau saya lihat faktor dari dalam ya. Tapi kalau faktor dari luar ya memang dari orang tua gitu ya, dari usaha sekolah yang belum maksimal, juga faktor dari sekolah yang lebih rendah sebelumnya gitu yang kecolongan meluluskan anak yang masih belum bisa membaca ini. Iya. Artinya sekolah tadi kan sudah melakukan beberapa hal ya untuk melakukan mengatasi hal tersebut. Nah, dari hal yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah ini, misalnya diberikan tentang nilai antara nilai 1 sampai dengan 10, menurut Ibu tingkat keberhasilan yang sudah dilakukan itu ada rentang pada nilai berapa? Nilai 6 Pak, saya katakan 6. Kenapa demikian? Karena memang hasil itu ada, peningkatan ada, tetapi belum begitu signifikan gitu. Nah, yang saya inginkan ini adalah hasil yang benar-benar signifikan gitu ya. Ya terlihat kalau bisa anak-anak yang mulanya ini belum lancar membaca ini mampu setara dengan teman-temannya yang lebih dulu lancar membaca. Di rentang 10 lah bisa. Untuk mencapai rentang 10 yang Ibu harapkan tadi ya, berharap bisa sampai rentang 10. Kira-kira usaha spesifik apa yang mungkin bisa Ibu lakukan atau Ibu kolaborasikan dengan rekan-rekan sejawat sekolah Ibu untuk mengatasi atau mencapai rentang 10 tersebut? Ini saya terpikir Pak, bagaimana gitu kalau kita satu sekolah itu kita duduk bersama dalam artian kita rapat konsultasi dewan guru, lalu kita membentuk sebuah tim yang kita buat itu di setiap tahun ajaran baru. Di setiap tahun ajaran baru kita buat tim ini dengan mengusung program-program yang memang program-program yang nantinya akan berfokus pada cara mengatasi anak ini supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka dalam hal belum lancar membaca ini. Seperti itu ya. Dari rancangan Ibu tersebut, kira-kira kendala apa yang Ibu alami nanti? Kira-kira ada nggak kendalanya itu? Kalau kendala yang akan dihadapi mungkin ada nanti kendala ya. Salah satunya di dalam kolaborasi kita perlu memberikan motivasi juga kepada tim kita agar apa yang kita programkan itu nanti benar-benar bisa tercapai sesuai harapan kita. Menurut Ibu, dapatkah Ibu, mampukah Ibu mengatasi kendala? Akan dicoba nanti ya, dicoba, tapi saya yakin sebagai orang yang optimis saya mampu menghadapi kendala-kendala itu. Ya, luar biasa. Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut seperti yang Ibu rencanakan tadi, kira-kira Ibu memerlukan dukungan dari pihak mana atau siapa yang bisa mendukung Ibu agar kegiatan yang Ibu rencanakan tersebut bisa terlaksana secara optimal? Saya membutuhkan dukungan yang utama itu ya dari kepala sekolah, dari pengawas sekolah, karena mereka adalah orang yang memiliki pengaruh di sekolah gitu kan. Jadi selain dukungan dari para warga sekolah gitu ya, yang mereka ini seperti kepala sekolah, pengawas ini mereka orang yang sangat-sangat berpengaruh yang nantinya mampu memberikan motivasi kepada kawan-kawan dewan guru ya atau tim yang nanti bertugas dalam hal untuk mengatasi kemampuan anak-anak yang masih belum lancar membaca ini Pak. Ya seperti itu ya Bu. Kemudian menurut Ibu nih,
indikator apa yang menunjukkan bahwa program atau rencana ibu nanti bisa terlaksana dengan ibaratnya optimal. Indikator itu baik indikator dari pihak penyelenggara yaitu ibu dan rekan sejawat, dan indikator yang bisa dilihat dari siswanya sendiri, perubahan siswanya. Menurut ibu indikatornya ini seperti apa? Indikatornya itu kan nanti seperti ini. Kita kan membuat sebuah program, lalu tentu kita sudah merencanakan atau membuat rentang waktu pencapaian. Kita akan ukur dalam 1 bulan progres anak ini seperti apa, 2 bulan seperti apa, 3 bulan terkejarkan sudah ada. Misalnya kita menargetkan dalam 6 bulan bahwa anak ini sudah lancar membaca atau tidak, itu tercapai, maka indikator itu sudah tercapai. Dan artinya tim sudah bekerja dengan baik dan anak juga sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Luar biasa itu. Nah, langkah selanjutnya Bu, dari rancangan tindakan ibu itu kira-kira kapan ibu akan memulai rancangan tersebut untuk bisa direalisasikan di sekolah? Saya akan mengomunikasikan ini terlebih dahulu dengan kepala sekolah, mungkin pasca lebaran ya, saat di bulan Ramadan nanti saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah. Memang seyogyanya ini dibentuk di awal tahun ajaran, tetapi karena ini kan kita mengatasi masalah yang sudah ada, tidak ada salahnya itu kita akan buat program ini atau kita laksanakan program ini walaupun di tengah-tengah tahun. Jadi saya akan berkonsultasi dulu dengan beliau, nanti kita akan rundingkan kapan waktunya dan siapa-siapa saja yang akan terlibat, Pak. Oh iya, sebelum lebih lanjut saya tanyakan, berarti dalam pembicaraan kita hari ini, apakah ibu ini sudah menemukan pencerahan atau solusi dari permasalahan yang ibu alami? Ya, jelas Pak, saya sudah menemukan pencerahan dan menemukan solusi dari permasalahan. Ya, baik, ibu sudah menemukannya ya, solusi dan pencerahan dari masalah yang ibu hadapi, dan ibu sudah tadi melakukan perencanaan yang akan ibu lakukan. Untuk target waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, target waktunya berapa, mungkin berapa minggu atau berapa bulan, berapa hari, supaya bisa mencapai indikator yang diharapkan ibu tadi itu, kira-kira itu targetnya berapa hari atau berapa bulan atau berapa minggu? Untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, saya memilih waktu mungkin sekitar 1 bulan kemudian, karena kita masih terhalang bulan Ramadan ya. Jadi nanti akan saya komunikasikan setelah pasca bulan Ramadan. Kemudian jika itu disetujui, secepatnya kita membentuk tim, dan kalau kita sudah membentuk tim, kita mulai berjalan. Bisa mungkin ada sekitar 1 atau 1,5 bulan lagi, Pak. Artinya target ibu dalam waktu 1,5 bulan itu ada ketercapaian indikator yang ibu harapkan. Ya, pembuatan timnya Pak. Oh, timnya tim dulu ya, nah, 1,5 bulan kita dalam pembentukan tim. Pembentukan tim. Lalu untuk target indikator ketercapaian perubahan siswanya ibu membutuhkan rentang waktu berapa lama itu? Kan kita ukur per bulan. Per bulan ya? Akan kita ukur Jadi, per bulan. Perubahan itu terukur setiap bulannya Ya, ya? akan kita ukur per bulan. Baik, oh ya, luar biasa. Kemudian ibu, untuk saya bisa mengetahui, kita bisa sama-sama mengetahui perkembangan yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi dari kegiatan ibu yang akan ibu laksanakan ini nanti, tindak lanjutnya ini seperti apa? Mungkin karena ini rencana kegiatan ini jangka panjang Pak ya, mungkin saya akan meminta kesediaan Bapak itu melakukan coaching dengan saya itu secara berkala. Setelah ini saya akan melakukan pembentukan tim terlebih dahulu. Setelah pembentukan tim nanti mungkin kita bisa bertemu untuk mengobrolkan progresnya. Kemudian saya jalankan lagi gitu. Kemudian nanti kita bertemu lagi untuk kita ngobrolkan lagi setiap progres itu Pak. Oh siap, oke. Sudah menemukan solusi dan kita juga akan melakukan pertemuan kembali untuk membahas perkembangan ini. Nanti kita bisa berkomunikasi, kita atur waktunya lagi ya Bu ya. Saya rasa kegiatan coaching kita pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Bu buat waktunya dan tetap semangat, tetap berjuang dan maju untuk perubahan di sekolah itu. Selamat siang ya Bu ya. Terima kasih banyak. Siang
Siang Bu, mari masuk. Gimana kabarnya Bu? Ya, Alhamdulillah baik. silakan duduk. Nah, iya. Gimana perjalanannya Bu? Lancar. Lancar. Ya. Sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu ya, hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya. Coaching dan saya berperan sebagai observer. Artinya saya akan melakukan observasi nanti ketika Ibu melakukan kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan coaching nanti, pertemuan kita ini adalah kegiatan pra observasi. Nah, ketika nanti Ibu melakukan kegiatan coaching, itu saya melakukan observasi. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan coaching nanti, ada kegiatan yaitu pasca observasi. Nah, adapun tujuan dari observasi yang saya lakukan nanti yaitu untuk mengobservasi aspek perkembangan yang akan Ibu capai. Itu salah satunya. Dan nanti kita juga akan menyepakati waktunya nanti jam berapa, atau kalau hari ini kan sudah kita sepakati hari ini, nanti jamnya kita atur lagi kan jam berapa nanti. Dan selanjutnya dalam kegiatan observasi nanti saya juga akan mencatat kegiatan apa saja yang Ibu lakukan nanti selama observasi selama coaching tersebut nanti. Saya yang mengobservasinya. Kemudian saya ingin menanyakan dalam kegiatan coaching nanti apa yang ingin Ibu capai atau kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari dalam diri Ibu? Ada 3 Pak kompetensi yang ingin saya capai. Itu yang pertama, saya bisa hadir penuh, artinya antara jiwa dan raga saya itu bisa benar-benar hadir sepenuhnya ketika melaksanakan kegiatan coaching tersebut. Itu yang pertama. Kemudian saya ingin mendengarkan aktif, artinya saya mendengarkan ini betul-betul meresapi apa yang disampaikan oleh coaching saya tanpa saya memberikan asumsi atau saya menjudge atau merabel ya. Juga saya tidak akan berusaha untuk tidak berasosiasi. Terus yang ketiga, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Ya, oke. Dari ketiga hal yang Ibu sampaikan tadi, mungkin secara spesifik, kira-kira kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan yang lebih lagi? Saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot ini, saya maksudkan nantinya agar coach saya itu mampu menggali atau menemukan ide-ide atau potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, Pak. Oh, seperti itu ya Bu? Iya. Oke. Baik Bu, menurut Ibu apa indikator atau ukuran keberhasilan dari pengembangan Ibu untuk mencapai bisa membuat pertanyaan yang berbobot itu seperti apa kira-kira? Pertanyaan berbobot itu saya anggap sudah berhasil apabila nanti coach saya itu mampu menjawab secara terstruktur dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi atau dia mengemukakan ide-ide atau potensi yang ada di dalam dirinya. Oh iya. Baik. Dan ini Bu, untuk mengetahui perkembangan dan ketercapaian Ibu dalam melakukan kegiatan coaching nanti, saya sudah membuat rubrik penilaian. Artinya kan supaya bisa dinilai secara kuantitatif, ada rubrik penilaiannya di sini Bu, bisa dilihat. Kalau sempurna nilainya nanti 4, bisa Ibu amati. Kalau memang itu bisa disepakati, kegiatan coachingnya bisa dilaksanakan, dan saya sebagai observer nanti bisa kita lakukan. Bisa disepakati ya Bu? Itu ini akan saya jadikan acuan ketika Ibu melakukan coaching nanti. Saya akan memberikan catatan dan penilaian
sesuai dengan rubrik penilaian observasi yang sudah saya buat ini ya Bu ya. Lalu kira-kira apa yang menjadi kekuatan atau yang bisa membantu Ibu dalam Ibu melaksanakan kegiatan coaching nanti Pak? Yang bisa membantu saya dalam kegiatan coaching nanti salah satunya rubrik penilaian ini sendiri yang membantu saya. Kenapa saya katakan rubrik? Dengan mengetahui rubrik saya akan bisa secara spesifik atau berfokus pada hal-hal yang memang ingin saya tebalkan atau yang ingin saya angkat, yang saya ingin explore dari dalam diri saya. Oh iya. Adakah dukungan lain yang mungkin Ibu perlukan? Dukungan yang saya perlukan ya diantaranya memang saya harus berkolaborasi dengan Bapak sendiri sebagai observer, kemudian nanti juga bisa membangun kemitraan dengan coach saya. Saya rasa itu yang sangat-sangat dibutuhkan agar nanti apa yang menjadi tujuan kita itu benar-benar dapat dicapai dengan baik. Baik Bu ya, sepertinya sesi kegiatan pra observasi ini sebelum kegiatan coaching nanti kita cukupkan sampai di sini. Nah, setelah nanti kegiatan coaching dan saya menjadi observer, akhirnya saya mengobservasi kegiatan Ibu. Nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi kita akan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan nanti dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan dari apa yang sudah Ibu lakukan dengan melakukan kegiatan coaching nanti. Ya, silakan nanti melakukan kegiatan coachingnya ya Bu ya. Selamat melakukan coaching Bu ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu Gubernur. Siang Pak. Oke, senang bisa ketemu Pak. Ada apa nih Pak? Ini saya ini ada sedikit masalah gitu, cuman kalau saya bilang masalah nggak juga sih sampai jadi kasus berat. Kalau saya bilang bukan masalah, ya saya sendiri sampai siang ini kayaknya masih bingung-bingung juga gitu ngambil strategi pembelajaran gitu di kelas gitu, jadi rada-rada bingung gitu. Mungkin dengan saya berbicara ngobrol sama Ibu gitu siang ini, mungkin ya mudah-mudahan saya dapat solusi gitu. Berarti ini masalah di kelas ya, di kelas ya Pak. Tadi masalah apa sih maksudnya? Masalah bagaimana masalah? Masalahnya seperti ini, jadi siswa ini kurang pandai dalam membaca. Jadi seandainya si anak ini di kelas rendah, mungkin itu dapat saya kesampingkan. Cuman masalahnya ini anak kan sudah di kelas 5 gitu. Jadi ketika saya membuat satu kegiatan pembelajaran, saya sudah berupaya memberikan strategi pembelajaran terbaik, tapi pada kenyataannya saya itu justru cenderung fokus pada si anak ini, sehingga secara langsung saya itu menciptakan learning gap sendiri di kelas saya seperti itu. Lalu hari ini ya kita sepakat kan sudah kita melaksanakan coaching ini, tujuan kira-kira dari nanti hasilnya yang Pak capai dari coaching kita hari ini apa tujuannya? Oke, tujuan yang ingin saya harapkan dari pertemuan kita hari ini, yang pertama tentunya saya mendapatkan solusi dulu dari apa yang menjadi masalah saya, sehingga saya nanti mampu mengambil suatu strategi pembelajaran yang berbeda dari yang sudah saya lakukan sebelumnya, agar mampu si anak ini ada motivasinya untuk latihan membaca gitu, agar dia nggak ketinggalan banget gitu sama teman-teman yang lainnya. Sebetulnya kan yang lainnya kan di ukuran anak kelas 5 kan sudah seharusnya sudah minimal bisa membaca gitu, walaupun nggak lancar seperti itu. Nanti kita ingin mendapatkan solusi ya. Iya, betul sekali. Anak di kelas 5 ini ada yang masih belum bisa membaca ya Betul sekali. saya. Oke Pak, bisa di ini apa namanya diceritakan dulu secara detail permasalahan Bapak. Oke, jadi siswa
siswa ini sejak awal masuk kelas 5 saya melihat ada keterlambatan dia dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi sudah beberapa metode strategi yang sifatnya mengundang minat ini anak ini untuk belajar sepertinya sudah saya laksanakan juga, namun belum optimal. Dan hal-hal lain yang saya lihat itu sepertinya si anak ini kurang minat dan dukungan untuk belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah sepertinya sangat kurang, sehingga membuat anak ini tertinggal sepertinya urusan kemampuannya dalam membaca gitu. Kalau dibandingkan dengan anak-anak yang lain, seharusnya anak ini sudah minimal sudah bisa baca gitu, walaupun nggak selancar anak itu yang saya lihat. Sebenarnya juga banyak faktor lain juga sih yang saya lihat mempengaruhi itu. Keterlambatan dalam mengikuti pembelajaran ini, kalau bisa digambarkan lagi lebih jelasnya keterlambatan yang seperti apa yang Oke. Jadi pada saat saya memberikan pembelajaran, khususnya di pembelajaran membaca, si anak ini karena memang dia itu sulit membaca, walaupun itu teksnya sederhana, dia ini kayaknya butuh bimbingan terus gitu. Sehingga kan yang terjadi itu kan saya lebih fokus membimbing si anak ini ketimbang kelompok-kelompok yang lain gitu. Sehingga kan itu menjadi masalah buat saya juga. Di satu sisi saya punya tanggung jawab di kelas untuk mengelola kelas saya agar bagus, agar anak-anak lain juga memastikan anak-anak lain itu mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Juga jadi perhatian saya agar tidak tertinggal belajarnya, sehingga dia kan ketika saya turun nulis, membaca, kayaknya sulit sekali mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Kira-kira faktornya apa tuh, Pak, sampai dia menjadi seorang anak ini, saya katakan seorang ini beberapa orang sebenarnya? Satu orang. Satu orang saja ya. Faktor pendukungnya kok anak ini bisa seperti ini, kira-kira menurut Bapak? Menurut pandangan saya sendiri, sepertinya faktor lingkungan si anak. Dari beberapa hal yang sudah saya telusuri, terutama dari segi lingkungan di rumahnya, si anak ini sepertinya kurang dukungan dalam hal belajar membaca di rumah. Namun hal ini menjadi hal yang saya sampingkan sih sebenarnya, karena mengingat orang tuanya ini kerja dari pagi pulang malam gitu. Jadi sepertinya benar-benar anak ini butuh bimbingan lebih kayaknya gitu untuk dapat membaca dengan baik tadi. Adakah usaha-usaha yang sudah Bapak lakukan untuk menangani masalah keterlambatan anak ini dalam membaca? Oke, untuk sementara ini sebenarnya itu yang menjadi fokus saya berpikir. Saya itu berpikir banyak sih alternatif lain, cuman saya masih belum bisa menentukan yang mana yang seharusnya saya lakukan, karena ini kan berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan anak, efektivitasnya juga, dan mungkin berhubungan dengan saya juga, pertimbangan kesibukan saya dalam bekerja, sehingga saya memutuskan untuk membimbing anak di sekolah juga sedikit bermasalah gitu. Itu yang saya lihat. Kalau boleh Bapak kemukakan gitu ya, yang sudah Bapak lakukan. Yang sudah saya lakukan. Ya, yang sudah saya lakukan itu masih di dalam kelas, membimbing anak membaca 1-2 kalimat di kelas sudah saya lakukan, dan hasilnya memang ada perubahan, namun sepertinya belum optimal. Berapa tuh tentang, kalau direntangkan 1-10 tentangnya berapa? Dilihat dari kesenjangan belajar yang terjadi di kelas saya dengan faktor penyebabnya, dengan apa yang sudah saya lakukan di kelas untuk membantu anak ini belajar, saya dapat gambarkan anak ini posisinya sekitar di 5 gitu ya. Lalu ke depan ada nggak Ada sih rencana saya ke depan itu, ada beberapa hal yang ingin saya lakukan gitu, biar si anak ini dapat berkembang. Misalnya saya memanggil orang tuanya misalnya seperti itu dengan pertimbangannya, terus mungkin juga saya bisa minta bantu dari petugas perpustakaan misalnya membantu saya, atau mungkin saya sendiri gitu yang lebih berperan aktif
sampai sejauh ini ya, dari awal pembicaraan kita tadi sampai hingga saat ini, ada nggak kira-kira Bapak mendapatkan sebuah pencerahan untuk memecahkan masalah ini? Memang ada sih, pertimbangannya seperti ini. Jika saya mengundang orang tuanya, terus mengupayakan kolaborasi dengan orang tuanya, dan saya memberikan tugas tambahan misalnya untuk anak ini berlatih banyak di rumah, saya pikir itu mungkin bisa. Namun beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya, bahwa si orang tua ini tidak mungkin berhenti bekerja 1-2 hari hanya untuk melakukan tugas yang saya berikan rutin setiap hari. Saya pikir juga tidak optimal. Seandainya juga saya meminta bantu dengan teman yang lain, misalnya petugas kependudukan, itu artinya saya melibatkan orang lain. Di sana ada kemungkinan saya tidak bisa mendapatkan umpan balik yang positif itu, karena saya secara tidak langsung tidak bisa mengawasi, tidak tahu optimalnya seperti apa, dan saya tidak bisa mungkin mencapai target yang ingin saya capai, misalnya seperti itu. Dan yang mungkin yang dapat saya lakukan, mungkin saya sendiri nanti yang akan berperan aktif untuk membimbing si anak ini, mungkin di luar jam mengajar, untuk menghindari masalah pembelajaran bagi siswa yang lain, dan lebih fokusnya di jam sekolah. Kalau di luar jam sekolah, saya juga bermasalah dengan waktu saya secara pribadi maupun tugas tanggung saya juga, seperti itu. Berperan aktif Pak ya. Berperan aktif ini nanti strateginya seperti apa Pak? Strateginya agar saya dapat berperan aktif, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, masalah-masalah yang saya harus jadi pertimbangan saya juga. Mungkin saya mengambil jam-jam istirahat, misalnya di luar jam pembelajaran saya. Di sana mungkin saya akan membimbing si anak ini pada jam istirahat tersebut untuk berlatih membaca kalimat-kalimat yang sederhana, yang kiranya tidak begitu memakan banyak waktu, dan saya juga bisa terus istirahat pada jam berikutnya. Saya pikir seperti itu misalnya. Lalu selanjutnya Pak, untuk ukuran keberhasilannya nanti, indikator keberhasilannya dari solusi Bapak, menurut Bapak gimana ukuran keberhasilannya? Saya berharap dari apa yang saya lakukan dengan membimbing si anak ini selama 1 bulan ke depan secara intensif, saya bimbing terus setiap hari, dengan pertimbangan waktu dan pelaksanaannya nanti, saya sangat berharap dalam 1 bulan ke depan anak ini sudah menunjukkan perubahan. Minimal dia sudah bisa membaca dengan baik, walaupun tidak lancar, tetapi tidak masalah. Untuk jangka waktunya sendiri, kalau bisa Bapak sebutkan dengan lebih jelas, Bapak berikan berapa jangka waktunya? Kalau lebih rincinya, mungkin saya atur waktunya itu setiap hari, bisa saya laksanakan setiap hari, terus ambil waktunya mungkin di jam istirahat pertama, 10 menit pertamanya, 5 menitnya bisa istirahat, dan untuk istirahat keduanya sepertinya saya tidak boleh ganggu anak ini karena dia juga membutuhkan waktu istirahat di sekolah. Dan ini mungkin saya laksanakan selama 1 bulan rutin. Ketika itu menunjukkan perubahan yang baik pada anak ini berdasarkan evaluasi saya nanti, mungkin saya akan kurangkan intensitasnya agar tidak mengganggu anak ini dalam istirahat. Dalam melaksanakan rencana Bapak ini sendiri, nanti apakah Bapak membutuhkan bantuan orang lain? Sepertinya saya juga butuh satu orang teman sih untuk kolaborasi, karena kalau saya sendiri yang membimbing si anak ini secara baik, mungkin saya tidak bisa menentukan pencapaian saya terhadap indikator yang sudah ditetapkan. Jadi mungkin saya butuh observer atau teman-teman sejawat yang bisa mengevaluasi saya juga. Siapa tahu kan kalau waktu pelaksanaan itu saya yang salah, gitu kan, kita kan nggak tahu prosesnya seperti apa. Jadi ketika ada observernya bisa memastikan bahwa proses yang dilaksanakan, baik itu pembelajaran yang diberikan kepada anak, bimbingannya sudah pas, ataupun cara saya membimbingnya juga sudah benar, itu dapat terlihat nantinya, sehingga kompetensi yang ingin saya capai itu dapat terwujud. Oke Pak, ini sangat luar biasa nih Pak. Ya. Rencana yang akan Bapak laksanakan ya, dan sangat-sangat luar biasa. Dan untuk tindak lanjutnya nanti Pak, agar kita bisa mengukur progres yang Bapak capai, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin saya
saya berharap bisa bertemu kembali dengan Ibu. Nanti kita bicarakan lagi nanti seperti apa hasil yang saya dapatkan dari kegiatan pembimbingan saya ini, dan saya nanti akan membawakan pembimbingan berupa atau literasi untuk kemajuan belajar si anak, sehingga mungkin nanti saya membawakan pekerja saya yang lain untuk bisa membuat program yang terstruktur untuk hal ini agar anak-anak yang lain tidak muncul masalah seperti ini, sehingga di tahun ke depan minimal dapat mengurangi kasus seperti ini. Luar biasa Pak ya. Nanti kita akan bertemu sebulan lagi ya setelah ini, karena dari target waktunya adalah 1 bulan, jadi kita akan bertemu kemudian. Oke, siap Ibu. Oke, Ya. Terima kasih Bu Ya, atas bantuan sama-sama. bimbingannya. Baik Ibu Nur, bagaimana rasanya setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Ya, saya merasa lega Pak karena sudah melewatinya. Saya juga merasa senang dengan kegiatan coaching hari ini, karena dengan kegiatan coaching ini saya bisa mengeksplor kemampuan saya sebagai seorang coach. Iya, luar biasa ya Bu. Saya tadi sebagai observer juga merasa kegiatan tadi sangat luar biasa. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah mencapai indikator yang Ibu inginkan dalam melaksanakan kegiatan coaching tadi? Ya, saya menginginkan ya kompetensi yang saya capai itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan tadi saya di awal di pra saya mengatakan bahwa indikator dari pencapaian kompetensi tersebut itu adalah ketika si coach saya mampu mengemukakan ide-idenya atau potensinya, bahkan sudah mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Nah, karena si coach saya tadi memang sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan beliau, itu maka saya menganggap bahwa apa yang ingin saya capai ini sudah termasuk kategori tercapai, Pak. Ya, luar biasa itu ya. Baik, sesuai dengan catatan saya juga nih Bu, saya mencatat tadi bahwa dalam kegiatan coaching tadi Ibu itu sudah melaksanakan alur kitanya, menurut saya sudah tepat ya. Itu ada Ibu menanyakan tujuan dari kegiatan tadi, kemudian Ibu juga melakukan identifikasi masalah, kemudian ada tindakan aksi nyata dan tanggung jawab dari kelanjutan kegiatan coaching yang Ibu laksanakan dengan ujian tadi ya. Dalam rubrik penilaian saya juga di sini melihat beberapa rubrik. Ibu sudah bisa hadir secara penuh, Ibu tidak memberikan asumsi, judgement atau melabel, Ibu juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Artinya di sini sudah tercapai semua apa yang menjadi rubrik penilaian atau kompetensi yang ingin dicapai. Luar biasa. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira kedepannya ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lebih lagi, atau yang ingin Ibu harapan apa lagi yang ingin Ibu capai untuk kedepannya ini? Iya Pak, berdasarkan kompetensi coaching itu kan ada 3. Nah, hari ini tadi saya baru berusaha mengeksplor kemampuan saya dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Maka ke depan itu yang ingin saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif Pak. Itu coaching yang selanjutnya. Harapan saya ketiga kompetensi ini nanti benar-benar bisa saya miliki Pak. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Tadi kita sudah berinteraksi, melakukan kegiatan pra observasi. Tadi saya sudah observasi, dan ini adalah kegiatan pasca observasi dari kegiatan coaching yang Ibu laksanakan ya. Untuk kedepannya saya juga terus berharap memberi semangat Ibu terus berkembang lagi, lebih baik lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, untuk coaching selanjutnya, supaya semua bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih atas kerjasamanya Bu, dan terus semangat. Selamat siang. Sekarang duduk Pak Yano. Ya. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, luar biasa. Oke, tentu sudah dipersiapkan jauh hari ya, Ya. jadwalnya. Ya, sesuai kesepakatan kita. Oke,
Kita langsung saja ya masuk sesi coaching ini karena waktu kita nggak terlalu panjang, jadi kita bisa langsung ke tahap awal ya. Jadi pada kesempatan awal ini dapat Bapak sampaikan artinya tujuan dari pertemuan kita ini. Tujuannya itu Pak, saya ingin menemukan solusi bagaimana untuk memecahkan masalah. Jadi ada 2 orang siswa saya ini siswa yang tinggal kelas Pak. Jadi ini kan ngajar kelas 4 ya Pak. Iya. Tinggal kelas, jadi mereka itu masih belum bisa membaca dengan lancar, khusus yang tinggal kelas anak. Jadi saya ingin menemukan solusi bagaimana supaya anak ini nantinya itu juga bisa lancar membaca seperti anak-anak yang lain. Nah, jadi di kelas Bapak itu masih ada 2 ya? Ya, 2. Apakah ada siswa lain yang seperti itu di kelas Bapak? Tidak ada Pak, tidak. Tidak ada ya? Hanya 2. Oke. Jadi dilihat dari masalah yang Bapak hadapi, apakah ini baru terjadi? Buat saya sih tidak ya Pak. Saya dulu kan ngajar kelas 3, sekarang kan 4. Di kelas 3 itu ada beberapa siswa saya juga yang belum lancar membaca. Kemudian saya ini sekarang ngajar kelas 4, saya menemui lagi siswa yang belum lancar membaca. Dari pengamatan Bapak lakukan setiap hari, apa yang menjadi faktor penyebab sehingga masih terdapat beberapa anak yang tidak mampu? Menurut saya mereka itu kurang perhatian dari orang tua pertama. Terus di rumah itu mereka sering tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan. Jadi mereka tidak, bisa dikatakan mereka tidak belajar di rumah. Jadi mereka hanya mengharapkan mendapat pelajaran di sekolah saja. Untuk di rumah mereka tidak mau mengulanginya. Oke, pada kesempatan ini hal-hal apa saja yang memungkinkan atau yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi ini? Untuk mengatasi itu saya untuk menarik minat baca dia itu ya Pak. Saya sudah memberikan buku bacaan yang bergambar, gambarnya menarik. Jadi dengan harapan mereka itu memiliki minat baca yang lebih tinggi karena ada gambar-gambar menarik dalam buku bacaan tersebut. Itu salah satunya. Kemudian kadang saya memberikan bimbingan sepulang sekolah. Jadi setelah pulang sekolah itu mereka saya tahan sebentar 10-15 menit untuk saya bimbing dalam membaca. Sekolahnya. Oke. Dari masalah dan faktor-faktor yang menjadi penyebab hal itu terjadi, dapat Bapak gambarkan dalam rentang skor nilai 1 sampai 10, 10 dalam arti sudah sangat sempurna, gambaran masalah belajar yang Bapak hadapi itu kisaran di mana? Saya kira sampai angka 6 ya Pak. Karena kenapa saya bilang 6? Karena sudah ada beberapa hal perbaikan atau usaha yang saya lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dapat Bapak jelaskan kembali seperti apa usaha yang Bapak lakukan? Ya itu tadi Pak, saya membeli buku bacaan di luar buku teks yang disediakan sekolah, buku bacaan lain atau bisa dibilang buku pengayaan ya, yang memiliki gambar-gambar yang menarik tidak saya berikan. Jadi buku itu bukan hanya untuk mereka berdua, tapi untuk satu kelas, supaya mereka tuh termotivasi dengan teman-teman yang lainnya ketika mereka rajin membaca oleh karena ada gambar-gambar menarik dalam buku itu. Kemudian hal kedua yang saya lakukan yaitu membimbing mereka secara khusus sepulang sekolah. Jadi tidak mengganggu jam istirahat, jam belajar saat pelajaran, tidak mengganggu. Jadi sepulang sekolah saya tahan 10-15 menit, saya bimbing mereka untuk membaca. Dari usaha yang sudah Bapak lakukan, seberapa besar sebenarnya usaha Bapak dari dalam meningkatkan minat mereka? Menurut saya usaha yang saya lakukan itu sudah baik, sudah lumayan maksimal, hanya memerlukan waktu yang intensif lagi kayaknya Pak. Jadi perlu waktu tambahan supaya kemampuan
mereka dalam membaca itu semakin meningkat. Jadi perlu waktu tambahan, artinya waktu tambahan mungkin kemarin dalam 1 minggu itu saya 2 kali atau 3 kali, nah ini bisa ditambah sampai 4 atau 5 kali melatih mereka. Oke. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, termasuk faktor usaha yang sudah Bapak lakukan dan bahkan sudah mampu meningkatkan minat siswa tadi dalam membaca. Harapan Bapak kondisi idealnya agar anak ini mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik di kelas Bapak itu kisaran di apa berapa skalanya maunya? Mau saya minimal angka 8, minimal. Seperti itu. Kalau maksimal ya sempurna 10, tapi ini kan minimal dulu paling nggak ya 8 lah. Berarti sudah kisaran cukup sempurna dengan Ya. kondisi yang ada ya. Iya, betul. Nah, jadi yang peluang yang memungkinkan bagi Bapak saat ini untuk mencapai nilai 8 itu seperti apa kira-kira yang Bapak pikirkan? Peluangnya sebenarnya peluangnya cukup besar. Karena apa? Karena dengan hal-hal yang saya lakukan menunjukkan perubahan pada kemampuan siswa dalam membaca dan minat bacanya juga semakin meningkat. Jadi peluangnya cukup besar. Oke, dapat Bapak gambarkan seperti apa misalnya peluang Bapak? Misalnya ketika saya membeli buku yang bergambar menarik itu, jadi siswa itu setiap pagi kami itu biasakan, kami mulai belajar kan jam 7 ya Pak. Jadi sebelum jam 7 kurang 20 atau jam 7 kurang 14 itu kami sudah masuk duluan, masuk ke kelas dan semua otomatis ambil buku bacaan, membaca. Tidak ada yang tidak membaca. Itu gambaran kegiatan yang sudah terjadi. Kemudian untuk khusus yang siswa 2 tadi, sepulang sekolah saya tahan sebentar, jangan pulang dulu, kita baca dulu selama 10 sampai 15 menit. Oke, di pulang sekolah ya. Ya. Nah, dari gambaran sudah Bapak ceritakan panjang dan lebar ini, apakah ada hal yang menghambat Bapak dalam melakukan usaha gangguan? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Jadi apakah solusi itu sudah tepat bagi Bapak? Sejauh ini solusi itu bagi saya sudah tepat dan artinya saya mampu melakukannya tanpa beban yang berat. Hanya itu saya bisa melakukannya dengan baik, dengan lancar. Jadi siswa juga bisa menerimanya. Artinya menurut saya itu sudah tepat. Ya. Tadi Bapak menyampaikan untuk pelaksanaannya tadi kan butuh waktu. Ya. Ya. Seperti apa waktu yang Bapak butuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan? Ya waktunya itu waktu yang tidak mengganggu baik kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik waktu istirahat anak-anak dan juga waktu yang tidak mengganggu aktivitas saya selanjutnya. Artinya waktu luang antara saya dan guru saya untuk bisa sama-sama bertemu dan melakukan bimbingan membaca. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apakah memungkinkan bagi Bapak untuk dilaksanakan? Sangat mungkin Pak, karena itu sudah saya laksanakan. Sangat mungkin. Itu sudah bisa Sudah dilaksanakan. bisa dilaksanakan, cuma saya itu sepertinya masih merasa kurang gitu loh Pak. Nah, kok kurang ya, kayaknya kok kurang mantep gitu loh. Maksudnya yang sudah terjadi selama ini sudah berjalan, oke, ada perubahan, tapi kok saya itu ingin perubahan itu cepat bisa itu mereka berdua ini cepat mengikuti teman-teman yang lain gitu loh. Berarti dari solusi yang Bapak dapatkan, mungkin siapakah yang dapat membantu Bapak agar dapat mencapai tujuan Bapak ini? Saya rasa kalau yang membantu itu mungkin kalau saya dari luar tidak terlalu membutuhkan karena ini intern kelas saya dan hanya 2 siswa juga. Sepertinya saya sendiri mampu. Tapi sudah dapat Bapak laksanakan dengan mudah dan cepat. Oke. Baik, sekarang Pak Yanu sudah pada akhir sesi ya, sesi kegiatan coaching kita. Saya mau mendengar dari Bapak apa hasil dari pembicaraan kita yang sudah Bapak ikuti. Saya mendapat pencerahan bahwa ternyata apa yang sudah saya laksanakan itu sudah sesuai dengan jalurnya, cuma saya harus lebih lagi mungkin menambahkan waktu
bagi anak-anak saya dalam kegiatan bimbingan tersebut, sehingga hasilnya itu lebih optimal, sehingga kemampuan mereka membaca itu peningkatannya lebih cepat lagi, sehingga dapat mengikuti teman-temannya seperti itu. Oke, cukup menarik mendengar cerita Pak Yanu sudah panjang lebar ya, Ya. mulai dari masalah sampai menemukan solusi terbaiknya tadi ya. Jadi saya itu masih penasaran gitu dengan hasil dari pelaksanaan ini. Mungkin akan kita sepakati lagi ya Ya, minggu bisa. depan untuk bertemu kembali Bisa. untuk merefleksikan hal Iya. ini. Jadi untuk mengetahui perkembangan apa yang saya lakukan nanti, perubahan apa yang terjadi, kita bisa atur waktu lagi nanti. Oke, kalau gitu nanti saya akan undang kembali Pak Yanu Ya, Selamat terima kasih siang. Pak Wandi. Ya, selamat siang.